Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi manajemen, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan life cycle costing, atau istilah lainnya menyebutkan cost life cycle, artinya siklus biaya. Life cycle costing merupakan akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya, di mana siklus hidup dari produk tersebut meliputi semua tahap mulai dari perancangan produk dan pembelian bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Artinya, life cycle costing ini merupakan penterjemahan berkenaan dengan siklus biaya dalam proses dari perancangan produk sampai kepada produk tersebut itu diterima oleh pelanggan. Sehingga dalam cost life cycle atau life cycle costing ini, identifikasi mengenai biaya ini bermula dari biaya dalam R&D atau Research and Development sampai kepada customer service. Sehingga kalau kita melakukan pemetaan terhadap life cycle costing ini, maka dimulai dari aktivitas hulu, aktivitas produksi, dan aktivitas hilir. Dalam siklus biaya terdapat 3 komponen biaya yang berhubungan dengan 3 aktivitas yang tadi kita paparkan, yaitu berhubungan dengan aktivitas hulu, aktivitas produksi, dan aktivitas hilir. Sehingga komponen biaya dalam siklus hidup sebuah produk ini juga terbagi menjadi 3, yaitu biaya hulu, biaya produksi, dan biaya hilir. Di mana biaya hulu terdiri dari riset dan pengembangan, desain untuk membuat prototipe, pengujian teknis, dan pengembangan terhadap kualitas dari produk yang dibuat tersebut. Selanjutnya, biaya produksi merupakan biaya yang terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Sedangkan biaya hilir terdiri dari pemasaran dan distribusi, pengemasan, pengangkutan, contoh atau sampel, promosi, advertensi, dan pelayanan serta garansi keluhan, pelayanan, pertanggungjawaban produk, serta dukungan kepada pelanggan. Artinya, segala aktivitas yang berhubungan dengan sampainya produk kepada pelanggan dan segala bentuk atribut penanganan terhadap pelanggan tersebut yang berhubungan dengan produk yang dibeli, maka itu merupakan aktivitas hilir sehingga menimbulkan biaya pada aktivitas hilir tersebut. Mengingat bahwa dalam siklus biaya atau life cycle costing ini merupakan urutan aktivitas dari mulai R&D sampai dengan customer service, tentunya hal ini berhubungan dengan sales life cycle, di mana hal ini merupakan urutan atau fase hidup dari produk mulai dari intro sampai dengan decline. Artinya mulai dari produk tersebut itu diperkenalkan sampai pada tahapan produk tersebut itu mengalami penurunan. Nah, dua hal inilah yang saling berhubungan
antara siklus biaya, di mana dalam siklus biaya ini aktivitas hilirnya tentunya berhubungan dengan produk tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sales life of product atau siklus produk ada 4 tahapan yang dapat kita pahami, yaitu yang pertama adalah introduction atau yang berhubungan dengan pengenalan produk. Hal ini dimulai dengan kita memperkenalkan produk terhadap masyarakat. Produk yang telah kita produksi, produk yang kita hasilkan, selanjutnya dipasarkan. Nah, proses pengenalan inilah merupakan tahapan awal dalam siklus produk. Tahapan berikutnya yaitu growth atau pertumbuhan, di mana dalam salesnya penjualan produk ini sudah mulai meningkat dibanding pada saat produk tersebut itu baru diperkenalkan kepada masyarakat. Tahapan berikutnya yaitu maturity, artinya kematangan, di mana produk ini pada titik di mana produk tersebut itu benar-benar dikenal oleh masyarakat dan penjualannya meningkat pada titik yang paling tinggi. Dan yang terakhir tahapannya adalah decline atau penurunan. Karena perlu kita ingat bahwa dalam siklus produk pasti akan terjadi yang namanya waktu decline atau waktu di mana produk tersebut sudah tidak diperlukan lagi oleh masyarakat atau ada pengganti terhadap produk tersebut sehingga masyarakat tidak memilih terhadap produk yang telah kita produksi tersebut. Mengapa life cycle costing ini atau siklus biaya ini penting untuk dilakukan analisa? Karena yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran biaya. Dalam hal ini tentunya perusahaan akan lebih memahami komponen dari siklus biaya dimulai dari research and development sampai kepada tahapan di mana produk tersebut itu sampai kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan evaluasi seluruh komponen biaya dalam siklus hidup tersebut. Dan yang ketiga adalah tentunya memaksimalkan pendapatan. Kenapa? Karena ketika sudah melakukan evaluasi terhadap seluruh komponen biaya, tentunya kita bisa dapat melakukan tahapan efisiensi. Dengan tahapan efisiensi tersebut, maka hal tersebut dapat menyebabkan pendapatan menjadi lebih meningkat dan keuntungan perusahaan lebih besar kembali. Dan yang keempat yaitu tentunya memahami latar belakang teoritis nilai waktu uang dan analisis resiko serta dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan. Maka dari hal tersebut itulah life cycle costing ini atau siklus biaya sangat diperlukan untuk dilakukan analisa oleh perusahaan. Ada 3 metode yang biasanya dipergunakan dalam melakukan analisis cost life cycle product ini. Yaitu yang pertama adalah menggunakan target costing, yang kedua adalah menggunakan theory of constraint, dan yang ketiga adalah menggunakan analisis life cycle costing itu sendiri. Dalam hal target costing, ini biasanya dipergunakan untuk mengelola komponen biaya terutama dalam aktivitas desain. Karena pada saat aktivitas desain ini, target costing menentukan biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan pada harga pasar kompetitif. Dengan demikian, maka perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Oleh karena itu,
untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka dalam aktivitas desain ini harus ditekankan berapa biaya yang harus dialokasikan dalam aktivitas desain tersebut berdasarkan pada target costing. Maka mau tidak mau dalam aktivitas desain tersebut dengan metode target costing, komponen biaya atau jumlah biaya yang telah ditetapkan itu harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka tentunya akan berdampak pada perolehan laba. Tapi kalau dalam target costing ini dapat terpenuhi pada aktivitas desain ini tentunya akan menghasilkan atau memperoleh laba yang diharapkan. Sebagaimana tadi dipaparkan bahwa dalam mekanisme atau metode target costing ini yang menjadi entry point-nya ada pada aktivitas desain. Mengapa demikian? Karena pada aktivitas desain ini kita dapat mengalokasikan berapa biaya yang harus didesain atau berapa biaya yang harus dialokasikan. Misal katakanlah kita mengetahui bahwa harga pasar itu dari sebuah produk senilai 100.000. Nah, dengan segala aktivitas yang berhubungan dengan marketing, misalnya membutuhkan dana untuk marketing dan pasca jualnya sebesar 40.000, maka masih menyisakan nilai 60.000. Nah, nilai 60.000 ini dikurangi terlebih dahulu dengan margin yang akan diharapkan. Seumpama margin yang diharapkan sebesar 10.000, maka sisanya adalah 50.000. Nah, 50.000 inilah yang harus dijadikan dasar atau patokan dalam mengelola biaya produksi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dalam desain produk harus dapat memenuhi sejumlah biaya 50.000 tersebut. Agar kenapa? Agar pada saat proses produksi dapat mencapai target cost atau target biaya yang telah ditentukan. Tujuannya agar keuntungan perusahaan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita mengurangi biaya pada tingkat target cost yang diharapkan atau yang telah ditentukan. Nah, untuk dapat mengurangi biaya tersebut, perlu dilakukan integrasi teknologi manufaktur yang baru. Selain itu, tentunya menggunakan teknik manajemen biaya yang maju dan mengamati produktivitas yang lebih tinggi melalui improve hubungan organisasi dan pekerja. Selain itu, yang paling penting juga adalah melakukan redesign terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan melakukan hal tersebut, maka diharapkan target costing yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dengan berkurangnya biaya pada aktivitas desain tersebut. Bagaimana caranya untuk melakukan implementasi terhadap target costing? Ada 5 hal yang dapat kita lakukan dalam implementasi target costing ini. Yang pertama yaitu tentukan harga pasar. Dengan kita mengetahui atau menentukan harga pasar, maka tentunya harga kompetitif atau harga persaingan dengan kompetitor ini dapat kita asumsikan untuk dimenangkan, sehingga dengan menentukan harga pasar tersebut selanjutnya adalah kita menentukan laba yang diinginkan. Nah,
Ketika sudah menentukan laba yang diinginkan, hitung target cost pada harga pasar dikurangi dengan laba yang diharapkan tersebut. Sehingga target costing tersebut itu menjadi komponen cost untuk biaya produksi. Artinya harga pasar dikurangi dengan laba itu menjadi target costing untuk biaya produksi. Tahapan selanjutnya yaitu gunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara mengurangi biaya produk. Salah satunya yaitu dengan menggunakan Kaizen costing dan pengendalian operasional untuk mengurangi biaya produk. Apa itu Kaizen costing? Kaizen costing ini merupakan konsep perbaikan secara terus-menerus di mana setiap tahap produksi diusahakan ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan agar lebih optimal, lebih efektif, sehingga tujuannya adalah nantinya dapat mengurangi terhadap biaya produksi tersebut. Analisis yang kedua dalam siklus biaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara Theory of Constraint, di mana TOC atau Theory of Constraint ini memfokuskan perhatian manajer pada kendala-kendala atau pemborosan yang memperlambat terhadap adanya proses produksi. TOC ini mengarahkan perhatian manajer pada bagaimana kecepatan bahan baku dan komponen yang dibeli untuk diproses menjadi produk akhir dan diserahkan kepada pelanggan. Sehingga fokus dari Theory of Constraint ini adalah bagaimana manajer, terutama manajer produksi, memetakan terhadap kendala yang menyebabkan adanya pemborosan atau memperlambat terhadap proses produksi. Karena dengan melakukan pemetaan terhadap hal-hal yang menyebabkan keterlambatan atau yang menyebabkan terhadap pemborosan dalam proses produksi, maka dapat dilakukan efisiensi biaya. Dan ini tentunya mengurangi terhadap beban atau biaya produksi yang telah ditentukan. Dalam siklus biaya atau life cycle costing terkait dengan Theory of Constraint ini biasanya difokuskan kepada aktivitas produksi dan aktivitas marketing atau distribusi. Kenapa pada dua aktivitas tersebut, terutama pada aktivitas produksi? Karena pada dua aktivitas tersebut, terutama pada aktivitas produksi ini, ditemukan yang namanya beberapa kendala yang menyebabkan terhadap pemborosan atau keterlambatan. Contoh misalnya dalam proses produksi. Kalau dalam proses produksi saat kita melakukan setup terhadap mesin, tentunya kalau membutuhkan waktu yang lama karena ada kendala dalam hal ketersediaan spare part atau apapun, tentunya hal tersebut menghambat terhadap proses produksi. Nah, hal itulah yang perlu dipetakan dengan Theory of Constraint. Sedangkan pada aktivitas marketing atau distribusi ini mungkin atau katakanlah salah satu contohnya pada saat kita melakukan biaya iklan. Karena iklan yang dilakukan itu bisa saja terjadi pemblokiran atau tidak setujui. Nah, hal tersebut tentunya menghambat terhadap waktu dalam melakukan iklan. Nah, Theory of Constraint inilah yang diminta dapat menyelesaikan terhadap problem yang terjadi pada aktivitas produksi dan aktivitas di marketing tersebut.
Bagaimana kita menjalankan atau mengimplementasikan theory of constraint ini? Yaitu yang pertama adalah kita melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait dengan kendala pengikat atau binding and non-binding constraint-nya. Dan yang kedua, menentukan pemanfaatan paling efisien untuk setiap kendala pengikat tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu mengelola aliran sepanjang binding constraint atau kendala pengikat, dan yang keempat adalah menambah kapasitas pada kendala yang mengikat, serta yang terakhir adalah melakukan redesign proses manufaktur ke arah fleksibilitas dan drop out yang cepat. Sehingga dengan melakukan yang namanya redesign tersebut dapat menghasilkan sebuah produk yang berkualitas dengan cost yang lebih efisien. Maka untuk hal tersebut perlu dilakukan pemetaan atau identifikasi terlebih dahulu terhadap kendala-kendala yang menjadi penyebab terhadap pemborosan atau keterlambatan dalam proses produksi atau di departemen marketing. Dan ketika kita sudah melakukan identifikasi tersebut, kita membuat alternatif opsi apa yang harus dilakukan dan melakukan perbaikan untuk menghandle kendala yang timbul. Dan salah satunya adalah dengan melakukan redesign terhadap proses manufaktur yang ada. Salah satu yang dapat dilakukan dalam Theory of Constraint ini adalah dengan DBR System. DBR System atau Drum Buffer Rope System merupakan suatu sistem untuk menyeimbangkan aliran produksi melalui kendala yang mengikat sehingga dapat mengurangi jumlah persediaan pada kendala dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan DBR sistem ini, maka harapannya adalah jalan tengah terhadap penyelesaian kendala yang dihadapi. Salah satunya, contoh misalnya ketika dihadapkan pada keterlambatan bahan baku dalam proses produksi, maka alternatif yang dapat dijalankan dengan DBR sistem ini adalah mencari substitusi dari bahan baku tersebut. Analisis yang terakhir dalam life cycle costing atau siklus biaya ini adalah menggunakan the life cycle costing. Artinya kita melakukan pemetaan terhadap aktivitas hulu dan aktivitas hilir. Apa saja yang menjadi aktivitas hulu, apa saja yang menjadi aktivitas hilir, itu kita kelompokkan agar dapat kita lakukan evaluasi bagaimana caranya untuk menghandle kendala pada aktivitas hulu dan bagaimana caranya untuk menghandle kendala pada aktivitas hilir. Dalam rumusan kuantitatif, LCC atau Life Cycle Costing ini dapat dirumuskan dengan biaya awal ditambah dengan biaya penggunaan ditambah dengan biaya perawatan atau biaya pengganti. Sehingga seluruh komponen biaya tersebut itu menjadi rumusan dalam life cycle costing tersebut. Terkait dengan aktivitas hulu, ini berhubungan dengan dua aktivitas utama, yaitu Research and Development atau R&D dan Design. Untuk R&D tentunya melakukan riset terhadap pengembangan produk, bagaimana menghasilkan sebuah produk yang berkualitas dengan bahan baku yang telah ditetapkan, dan tentunya harus menghitung target costing yang telah ditetapkan. Nah, untuk membuat produk tersebut
dalam R&D dibutuhkan yang namanya proses desain, di mana dalam aktivitas atau proses desain ini hal yang dilakukan yaitu prototype, artinya membuat prototype terlebih dahulu, melakukan testing, dan melakukan perekayasaan terhadap proses yang dilakukan saat ini, serta tentunya dalam pengembangan kualitas terhadap produk tersebut. Sedangkan aktivitas hilir ini berhubungan pada dua aktivitas utama, yaitu marketing and distribution dan service and guarantee, di mana aktivitas marketing dan distribution ini berhubungan dengan packaging, shipping atau pengiriman, sampel, produk-produk yang dibutuhkan, sistem promosi, serta pengiklanan. Sedangkan servis dan garansi ini tentunya berhubungan dengan recall produk atau penarikan produk, servis, penggantian terhadap yang namanya produk, serta customer support. Selain pada aktivitas hulu dan aktivitas hilir, ini juga harus memperhatikan terhadap manufacturing cost-nya. Dan ini berhubungan dengan cost pada proses produksi. Apa saja yang berhubungan dengan proses produksi ini? Yaitu berkaitan dengan purchasing, di mana purchasing ini harus menyediakan bahan baku yang berkualitas tapi dengan harga yang relatif murah, dan yang berhubungan juga dengan komponen biaya-biaya langsung dalam proses produksi tersebut, serta komponen-komponen biaya tidak langsung dalam proses produksi tersebut. Itu yang berhubungan dengan life cycle costing, di mana pemetaannya adalah terhadap aktivitas hulu, aktivitas produksi, dan aktivitas hilir. Harus kita melakukan pemetaan agar lebih mudah melakukan evaluasi berkenaan dengan target costing tersebut. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.